Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana ni'matal iman wal islam, al-qail minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, kita bersua lagi dalam tazkirah kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan memotivasi kita untuk mengamalkan aktivitas kita itu berdasarkan ajaran agama. Semoga bernilai ibadah di sisinya dan tentu juga sukses. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berbagai gaya bahasa yang membuat kita tersadar akan ajaran agama, akan pentingnya dan substansinya, itu banyak yang dilakukan, digunakan oleh agama kita. Misalnya, diwajibkan dari awal, ini yang banyak. Diperintahkan tidak ada perubahan, itu kita amalkan. Tapi ternyata ada juga yang awalnya dilarang, lalu diperintahkan. Apa gunanya ini? Agar kita bisa memberikan penakwilan dalam ilmu-ilmu agama kita itu. Mengambil pesan yang penting di dalamnya. Kita ambil satu contoh menjadi tema kita pagi hari ini adalah tentang ziarah kubur. Ziarah kubur ini kan marak di masyarakat kita, terutama ada momen-momen. Kemarin mau Ramadan dibersihkan kuburan, diziarahi. Terutama kuburan orang yang paling berjasa kepada kita, terutama yang sudah meninggal. Orang berjasa itu mungkin ada di antara kita yang meninggal, ibunya. Dibersihkan. Kalau jauh diminta keluarga di kampung, tolong bersihkan ini. Insya Allah, Allah kasih ki. Maksudnya ketemu pak ki. Kira-kira gitu. Termasuk jelang lebaran. Ada juga yang setelah lebaran dibersihkan itu kuburan. Baik tidak ini? Baik. Bagaimana ajaran agama melihatnya? Baik. Nah, itulah sebabnya pemirsa sekalian pagi hari ini kita angkat tema ini tentang ziarah kubur. Nabi SAW dalam salah satu hadisnya itu jelas sekali, teksnya berbunyi begini. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Pernah saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Pernah dilarang oleh Nabi. Fal'ana pazuruha, sekarang boleh. Fa innaha tudzakkirul lil akhirah atau tudzakkirul maut. Karena ziarah kubur itu tidak lain tujuannya, kan ziarahi tanda kematian saja, entah kayu, entah batu. Ya. Pertanyaannya pemirsa sekalian, sebelum lebih lanjut kita teknik menziarahi kubur. Kenapa sehingga pernah dilarang oleh Nabi? Apa alasannya? Ini yang bagus ditahu alasannya, agar tidak kembali justru ziarah kubur yang dilarang. Dilarang oleh Nabi awal-awal Islam. Karena belum matang, belum mantap keimanan umat saat itu. Masih banyak yang datang ke kuburan seakan-akan masih membayangkan karisma, kekuatan, daya pikat dari yang sang meninggal. Itu yang dilarang.
Oleh karenanya, kalau kemudian Nabi membolehkan hari ini, maka pastikan tidak ada penyebab yang dilarang. Orang bilang seringkali musyrik. Ya pastikan tidak ada musyriknya. Dan ini memang harus bersih niat kita dalam keyakinan kita bahwa kami datang kuburan itu tadkiratun, untuk mengingatkan kematian atau kubur. Banyak peringatan dalam kubur itu pemirsa sekalian. Jadi yang harus dibersihkan dulu, saya datang ke kuburan murni mendoakan orang tua saya. Murni mendoakan kiai ini. Murni mengingat bahwa di sini pernah lahir orang yang sangat berjasa. Misalnya para pengembang Islam. Itu saja cukup. Kalau ada unsur lain, apalagi kalau kita yang sudah tahu, justru peringatkan yang lain itu jangan sampai memang ada nuansa meminta di situ. Itu yang tidak boleh. Dan itu yang penyebabnya Nabi awal Islam disebarkan itu dilarang. Jadi belakangan baru dijelaskan oleh Nabi bahwa sekarang sudah boleh. Kenapa boleh? Karena umat sudah tercerahkan. Tapi pemirsa sekalian, perlu juga kita sadari kaum muslimin ini, kita tidak boleh menganggap sudah tidak musyrik. Lalu kalau ada orang teman kita yang datang, dikira-kira jangan sampai dia yang baik akidahnya baru saya. Kalau yang lain belum, itu tidak boleh juga. Jangan kita merasa kita lah yang sudah tercerahkan dari tauhid, lalu saudara kita belum. Jangan juga. Ini yang masih sering menjadi diskusi yang ramai karena seakan-akan dialah yang ke kuburan itu sudah benar, temannya belum benar. Padahal kalau kita belajar bagaimana menghindari syirik itu, saudara kita juga sudah tahu. Logikanya sudah berjalan, apanya yang mau diminta di kuburan? Kira-kira gitu. Ini saya tekankan agar tidak ramai menuduh-nuduh orang musyrik kalau ke kuburan. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jadi ziarah kubur itu ibadah yang menurut saya juga sangat mendasar. Nah, filosofi cara Nabi menyampaikan perintah ziarah kubur itu tidak boleh hanya perintahnya yang diingat bahwa boleh, tapi ingat kuntunahaitukumnya tadi, bahwa kita ke kuburan itu tidak lain mau mengambil pelajaran. Saya bacakan ayatnya dalam surat Toha ayat 5. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilustrasi yang baik. Ayatnya begini, minha khalaqnakum. Ini bagusnya kalau mau ziarah kubur, ingat dulu ini ayat, agar ada pelajaran yang kita ambil. Jangan hanya ikut sama keluarga kalau ini belum dijelaskan. Berikan pencerahan di rumah, kita akan ziarah kubur itu begini, ayo rajin. Jangan menjadi anak, cucu dari orang berjasa. Ibu, bapak yang membuat kita jadi manusia hari ini lalu malas menziarahi kubur. Jangan.
Tidak berkah itu hidup kalau biar menyerahi orang-orang yang begitu berjasa ke kita. Kita malas. Tapi sebelum berangkat jangan ramainya saja. Jangan hanya merasa keluarga pergi ikut Tommy deh. Sebaiknya menurut saya pemirsa sekalian. Ini ada pencerahan dan baca ayat ini. Sehingga itu cerita mengarah ke kuburan bukan cerita duniawi. Bukan gosip lalu sampai ke kuburan. Di kuburan juga yang diingat peristiwa yang tidak baik dari orang-orang tertentu. Itu yang tidak boleh. Nah, ayatnya begini, surat Taha ayat 55. Minha khalaqanakum. Semua harus baca ini. Dari sanalah Anda diciptakan. Allah berfirman itu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Sadarlah, kalau yang kamu ziarahi itu sudah di dalam kuburan, Anda juga akan saya nu'idukum, ku kembalikan. Ini saya terbawa pemirsa sekalian. Allah kata akan dikembalikan seperti itu. Masa kamu datang ke kuburan gembira-gembira, ketawa-ketawa? Kamu jadikan kayak pasar di langkah-langkahi itu kuburan seperti melangkahi barang yang tidak rapi di pasar-pasar tradisional. Tidak gitu. Wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tapi dari kubur itulah juga kamu akan nukhrijukum, kami keluarkan, maksudnya kami hidupkan Anda kembali untuk menghadap kepada Allah yang namanya padang mahsyar untuk menikmati perbuatanmu yang soleh. Tapi na'udzubillah, sebaliknya juga, disitulah kamu akan dibalas apa yang tidak sempat kamu taubatkan hidupmu di dunia. Mau ketawa di kuburan begini? Mau belum tersadarkan juga? Kalau ada orang menziarahi dua tempat, tapi belum juga berubah sikapnya, senyumnya sama aja terus. Arogannya sama aja terus. Sebelum ke rumah sakit, melihat orang sakit, perilakunya sama saja. Masuk ke kuburan sama saja senyum-senyumnya. Tidak ada peringatan. Ya memang ini juga yang dilarang oleh Nabi. Untuk apa ke kuburan kalau tidak datang ambil pelajaran? Tidak salah pemirsa sekalian. Kebiasaan yang mentradisi di masyarakat itu membersihkan kuburan, luar biasa itu ibadah. Allah lah yang nilai itu. Pengelola kuburan misalnya yayasan segala macam, sebaiknya ini diperhatikan. Tapi ada pencerahan. Itu tadi kan, ziarahilah kubur, fa innaha tudzakkirul akhirah. Itu mengingat untuk akhirat. Pemirsa sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari kubur? Coba kita sebut beberapa ya. Pertama, kubur itu di dalamnya tempat yang paling sempit. Siapa yang masuk kubur? Dari yang sejahtera di dunia ini sampai yang paling melarat. Dari yang paling gagah, paling cantik, paling tua, paling muda, masuk semua ke kubur. Tidak mau ambil pelajaran. Agar ini kita tidak sampai menjadi di akhir hayat nanti baru kita berkata, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini kalau ziarah kubur baru kita baca ini doa luar biasa. Ya Allah, berikan saya sedetik, semenit. Apa artinya semenit itu? Begitu pentingnya kita minta kepada Allah pada saat sakaratul maut. Karena saya masih bisa bagi hartaku untuk saya wakafkan, sebagian saya sedekahkan dan saya menjadi soleh. Itu harus lahir saat kita sebelum ziarah kubur, sebelum masuk dalam kubur. Dialah tempat yang paling sempit dan dialah tempat yang paling gelap. Jangan gelap pemirsa sekalian. Jangan sempit. Sekali-sekali lah itu bagus kalau mati lampu bagus di rumah. Dan tidak ada persediaan lilin.
Sekali-sekali itu bagus itu. Untuk mengambil pelajaran di dunia saja. Yang matinya hanya setengah jam atau biasa 1 jam. Bahkan tidak sampai setengah jam biasa karena kota kita ini sudah bagus. Perkembangannya sudah sangat tercukupi fasilitas pencahayaannya. Satu kali mati lampu saja, itu betapa stresnya orang. Itu pasti kita bayangkan dan masih kita bisa menelpon ke pusat PLN. Informasinya tahu, sekian menit akan menyala karena hanya begini. Tapi akhirat, tapi kubur. Pembelajaran seperti ini, saya tidak bikin seram-seram pemirsa sekalian. Tapi kalau ada orang ziarah kubur tidak tercerahkan dengan sikap seperti ini, tempat mana lagi yang bisa memberikan pelajaran? Kalaupun kita belum tercerahkan karena ustaz, karena ulama, karena begitu banyak, maka peringatan yang paling baik kita ambil adalah ke kubur. Karena apapun ceramah di dunia ini, lewat media sosial, kuburlah akhirnya. Dia tempat yang paling gelap dan dialah tempat yang paling sepi, paling sunyi. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi saya tidak dalam rangka bikin seram kita semuanya. Tidak, tapi kalau ziarah kubur diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya untuk mendewasakan kita. Ayat yang saya bacakan tadi, laula akhartani ila ajalin qarib, itu akan diucapkan oleh hamba-hamba Allah yang sibuk di dunia, amalnya kurang, tapi ada potensinya untuk yang dicontohkan oleh ayat tadi bersedekah dan berperilaku saleh. Karena itu yang paling mudah. Itu menjadi ikrarnya seseorang. Tapi apa gunanya lagi? Maka akan sangat berguna kalau sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Gunanya ziarah kubur. Pemirsa, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran juga yang bisa kita ambil dari kuburan itu, dia tanpa alas. Maka bayangkanlah kalau dikubur itu, walaupun ada orang bilang kan mati Ustaz. Mati fisiknya. Mati. Tapi arwah kita itu hidup. Tetap terjaga di sisi Allah. Yang berikutnya adalah dia tempat yang penuh siksa dalam kubur itu. Setelah malaikat datang, malaikat Raqib Atid, Munkar Nakir itu, Munkar Nakir yang tanya di kuburan. Kalau banyak amal kita yang salah, sudah didapatkan siksaan itu di kubur. Ini memang kepercayaan kaum mukminin. Kepercayaan kita ini bukan ateis. Siksa kubur ada. Nah,
Kalau kemudian kita sadari tadi tempat yang paling sempit, tempat yang paling sedih, tanpa alas, paling gelap, dan sudah ada balasan bagi orang yang baik. Sudah ada. Dan sudah ada siksaan bagi orang yang durhaka hidupnya di dunia ini. Maka ini diharapkan melahirkan sebuah kesadaran visi ukhrawi. Selama kita sehat walafiat ini, banyak diajarkan oleh agama pemirsa sekalian. Misalnya, siksa kubur. Amalan apa yang bisa memadamkan itu siksa kubur? Sederhana pemirsa sekalian. Nabi ajarkan kalau mau menghindarkan siksa kubur, maka perbanyaklah baca basmalah. Sederhana kan? Asal disadari. Setiap melakukan perbuatan baca basmalah. Ini peringatan kubur ini. Maka kalau kita pernah ziarah kubur dan ada pelajaran itu kita ambil tadi. Dan bagusnya kita ulang-ulangi. Maka akan membiasakan dalam hidup ini mengawali seluruh apa yang kita aktivitas kita, memulai sesuatu, pegang kertas, pegang pulpen, mau bicara bukan hanya mau makan, basmalah. Itu cara meredam siksa kubur. Itu satu. Yang kedua, kalau gelapnya alam kubur, Allah sampaikan ke kita lewat lisan Rasulullah SAW bahwa yang menerangi kubur itu lebih terang daripada lampu kita di dunia ini. Itu tidak lain adalah bacaan Al-Quran. Maka pembelajaran orang yang berziarah ke kubur itu, apalagi ziarah ke kubur orang tuanya, kakeknya, mungkin saudaranya, orang-orang yang berjasa, fahamilah bahwa karena dia orang baik, insya Allah dia terang kuburannya. Kenapa? Kakek saya ini, nenek saya ini, ibu saya ini, kasihan luar biasa ngaji. Dia yang paksa saya ngaji. Hari ini sulit saya ngaji. Kan itu hati fitrah kita itu akan mengikuti itu. Baca Quran. Kemudian yang melonggarkan kubur apa lagi? Sedekah. Nah, pembelajaran sederhana seperti ini, makanya saya katakan di awal tadi itu, ziarah kubur itu bukan hal positif yang mentradisi semata. Tapi dia menjadi ibadah yang penting karena melahirkan kesadaran yang merupakan visi kita di dunia. Dia akan menjadi bayangan penting, menjadi kedisiplinan kita. Disiplin apa? Kalau kita belum ingat kubur, baca basmalah dianggap biasa. Banyak hal. Kalau kita belum ingat sempitnya kubur, gelapnya kubur, kalau lagi kita tidak ingat, kita mudah tergoda oleh bisikan duniawi yang menghinakan, yang merendahkan. Kalau kita belum ingat kubur, maka kita leluasa berbuat. Mau baca Quran, mau tidak, sekali-sekali tidak ada perubahan. Saya mau cerita singkat sekali pemirsa sekalian. Kemarin malam, pulang dari sholat tarawih, Allah takdirkan saya singgah di sebuah tempat tukang cukur. Sambil bercanda, bercerita apa adanya. Dia sampaikan, saya akan pulang kampung Ustadz pada hari Kamis. Karena disitulah saya akan khatamkan Quran saya. Wih, kaget saya. Seorang tukang cukur cerita itu dia akan manfaatkan selama di kapal. Karena akan berkapal pulang kampung. Dia berjanji dan dia itikadkan untuk khatamkan Qurannya. Saya tanya, wah berarti kita ini bukan hanya pekerja keras. Sampai jauh malam begini juga masih ingat baca Quran itu. Dia bilang, iya keluarga saya begitu Ustaz. Hitung-hitung mudah-mudahan
kita lapang di dunia, longgar juga kuburan kita di akhirat. Luar biasa, sengaja saya ingat ini. Karena ada hamba Allah yang sengaja bukan hanya mau silaturahim kepada keluarganya, bukan hanya mempersembahkan hasil karyanya di rantau orang, tapi ternyata dalam perjalanannya dia sudah niatkan untuk baca Quran, untuk khatam Quran sebelum sampai di kampungnya. Ya menarik itu tadi. Mudah-mudahan juga di akhirat kita lapang. Nah pemirsa sekalian, kalau hari ini kita mengangkat tema ziarah kubur itu, pernah dilarang oleh Nabi karena belum matangnya keimanan kaum muslimin, masih perlu belajar tauhid lebih mantap lagi. Tapi setelah mantap dan ada pencerahan, lalu ada pengetahuan adab dan etika ziarah kubur, diperintahkan. Perintah ziarah kubur kemudian adalah bagaimana mengantisipasi sebelum sakaratul maut. Sebelum matahari terbit dari arah barat, sebelum nyawa di tenggorokan, maka sadarlah, jadikanlah pelajaran di dunia ini bahwa kubur itu menanti. Tempat yang paling pasti menanti kehidupan manusia, kesuksesan, kesenangan dan segala macam itu semua rencana. Tapi direncana atau tidak kalau kuburan, dia pasti. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita disadarkan oleh Allah, diberikan hidayahnya, kita sadar akan menuju ke sana. Mohon maaf pemirsa sekalian, terbatas menyampaikan tema ini, tapi mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil sama-sama. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.